Kata Nabi SAW, doa ibadah. Doa adalah ibadah. Intisari ibadah adalah doa. Demikian dalam sebagian riwayat yang lemah maknanya benar, kata Nabi SAW, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah intisari daripada ibadah. Karena dalam doa terwujudkanlah atau terkumpulkanlah bukti seorang hamba sebagai hamba, di mana dia mengakui kehinaannya dan kerendahannya, kemudian dia mengakui Tuhannya sebagai Tuhan yang mengatur alam semesta, yang bisa mewujudkan apa yang dia inginkan, yang semua perkara adalah di tangannya. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jika berkehendak sesuatu maka dia hanya mengatakan jadi, maka terjadilah. Maka meskipun ada ibadah-ibadah yang lain, tetapi penghambaan seseorang yang paling nampak adalah dalam doa. Kita berpuasa, kita sedang beribadah. Kita sedang umrah, kita sedang misalnya bersedekah, kita sedang beribadah. Tapi ketika sedang berdoa, setelah nampak seorang mengangkat kedua tangannya, merendah, menghinakan dirinya, kemudian mengatakan ya Rabbku, ya Rabbku, ya Tuhanku. Ini benar-benar kondisi di mana seorang benar-benar sebagai seorang hamba. Oleh karenanya syirik yang paling besar adalah syirik dalam doa. Syirik banyak, ada syirik menyembelih kepada selain Allah, ada syirik yang lainnya percaya sama dukun, syirik pakai jimat. Tapi syirik yang paling besar adalah syirik berdoa kepada selain Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah." Dan siapakah yang lebih sesat dari orang yang berdoa kepada selain Allah? Ya. Tidak ada yang lebih sesat, karena syirik dalam berdoa meminta kepada selain Allah adalah syirik yang terbesar. Kata Nabi SAW, "Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar." Siapa yang meninggal dalam kondisi berdoa kepada selain Allah, maka dia masuk neraka jahanam. Oleh karena seorang hamba karena jika tahu doa adalah ibadah yang agung, hendaknya dia perbanyak doa. Terlepas dikabulkan enggak dikabulkan, dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terlepas dikabulkan enggak dikabulkan, dia sedang beribadah dengan ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang menunjukkan penghambaan seseorang di hadapan Rabbul Alamin, yaitu ibadah doa. Jadi masalah seorang muslim jauh dari doa. Malas berdoa, jarang berdoa. Jarang menggantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Padahal Rabb-nya adalah Arhamur Rahimin, adalah zat yang paling sayang daripada seluruh yang sayang di alam semesta ini. Yang paling sayang adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak sayang kepada dia sementara dia adalah makhluk ciptaannya, yang ciptakan dia Allah Subhanahu wa taala, yang memberi bentuk dia adalah Allah Subhanahu wa taala, yang meniupkan ruh kepadanya adalah Allah Subhanahu wa taala, yang mengatur kehidupan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat sayang dan perhatian sama dia. Seharusnya dia sering bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun banyak kaum muslimin yang lebih bergantung kepada sebab daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah senjata seorang mukmin. Dia senjata pertama, bukan senjata terakhir. Senjata pertama bukan senjata terakhir. Itulah senjata andalan yang harus dia selalu andalkan dalam kehidupannya. Dia bergantung kepada Rabbul Alamin. Apa yang di depan dia hanyalah sebab yang tidak bisa menimbulkan akibat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sebab sudah terkumpul, kalau Allah tidak timbulkan akibat, tidak akan muncul apa? Efek dan akibatnya. Oleh karena hendaknya dia bergantung kepada pencipta sebab dan akibat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan menakjubkan ketika para ulama membahas tentang dalil-dalil adanya Tuhan untuk membantah para ateis. Di antara dalil para ulama adalah dikabulkannya doa. Kita enggak usah bicara panjang lebar dengan orang ateis. Mungkin pakai dalil akal, pakai argumentasi terlalu panjang. Kita bilang bukti ada Tuhan, saya berdoa Allah kabulkan. Selesai. Berarti ada apa? Tuhan. Kita kan pernah merasakan kita berdoa dikabulkan. Pernah atau tidak? Pernah. Mungkin banyak tidak dikabulkan, tapi ada yang dikabulkan langsung, terutama dalam kondisi genting. Berarti ada Tuhan yang mendengar permohonan kita. Padahal kita ketika berdoa berbisik-bisik. Tidak ada yang tahu kecuali diri kita sendiri. Ternyata ada zat yang maha mendengar bisikan kita dan mengabulkan doa kita. Ini di antara bukti bahwasanya Tuhan itu ada. Bahwasanya doa sebagian kita dikabulkan. Karenanya Imam Syafi'i mengingatkan kita agar jangan meremehkan doa. Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, "Atahza bid-du'a'i wa tazdarihi wa ma tadri bima sana'a ad-du'a'u sihamul laili la yukhti walakin lahal amadu walil amadin qidha'un." Kata Imam Syafi'i, janganlah kau meremehkan doa dan menganggap enteng doa. Kau tidak tahu
keajaiban apa yang bisa dilakukan oleh doa. Doa itu seperti panah yang dilepaskan di tengah malam dan dia akan sampai kepada tujuannya, hanya saja untuk sampai pada tujuannya butuh waktu. Seakan-akan Imam Syafi'i berkata, kau berdoa saja, tapi sabar. Tapi apa? Sabar dalam berdoa. Karena terlalu banyak keajaiban yang dilakukan oleh doa. Kita mengalami banyak permasalahan, mengangkat kedua tangan, permasalahan selesai. Permasalahan selesai dalam waktu sekejap. Kita bangun malam, menangis, kemudian masalah yang bertahun-tahun bisa selesai dalam waktu yang singkat. Kenapa? Ada Allah yang menyelesaikan masalah tersebut. Karenanya selalulah kita menjadikan doa adalah senjata kita yang paling utama dalam segala urusan. Dalam urusan rumah tangga kita harus kuat doanya. Dalam urusan ngurusin anak-anak harus kuat doanya. Dalam urusan ekonomi harus kuat doa kita. Dalam urusan ketika beribadah mau haji umrah harus kuat doa kita. Semakin kita sering bergantung kepada Allah, Allah semakin senang. Allah semakin senang. Kata Allah Subhanahu wa taala, man lam yas'alillaha yaghdab minhu. Siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah murka kepadanya. Seakan-akan dia tidak butuh Allah. Seakan-akan dia tidak mau bergantung kepada Tuhan. Padahal semua ini juga milik Allah Subhanahu wa taala.